Nah, dokter kita mau ngobrol apa nih hari ini sebenarnya? Kita sore ini menjelang malam akan berbicara mengenai satu prinsip yang mungkin masih jarang atau belum dikenal di Indonesia tercinta ini, yaitu mengenai tobacco harm reduction. Oke. Ya. Nah, mungkin ada yang kurang tahu juga nih dok, tobacco harm reduction ini apa sebenarnya? Baik, mungkin tobacco harm reduction dalam bahasa Indonesianya adalah pengurangan bahaya tembakau. Oke. Ya, bisa slide berikutnya, Boleh? mungkin bisa langsung ya. Next. Nah, mengapa tobacco harm reduction ini sekarang digaungkan di negara kita? Ini faktanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aryo Bimo bahwa kita menempati urutan ketiga terbanyak jumlah perokok sedunia. Wah. Kesatunya Cina, Wah. keduanya India. Nah, akankah kita menjadi the winner, menjadi peringkat ke-1 di dunia? Jangan sampai ya dok. Jangan sampai Jangan menjadi sampai ya. nomor 1 di dunia perokok terbanyak. Betul. Ya. Kemudian 1 dari 5 penduduk. Ini di sini kira-kira ada berapa orang ya? Di sini 5 juta orang lah dok. 5 juta. Banyak ya. Anggaplah di sini ada 100 orang. Oke. Nah, kalau 1 dari 5 penduduk Indonesia adalah perokok, berarti 20 dari 100 penduduk Indonesia adalah perokok. Oh, 1/5 banyak banget berarti ya dok ya? 1/5. Bayangkan, jadi kenapa disebut ketiga teratas di dunia? Karena 1 dari 5 penduduk adalah perokok. Banyak banget ya. Ya, 66,6% laki-laki. Ya, Oh. jadi perokok laki-laki itu menempati urutan terbesar, 66,6% dibanding perokok wanita. Nah, makanya diingetin nih laki-laki ya. Diingetin, laki-laki paling banyak. Kali aja nanti jadi giveaway. Oke, kemudian kematian terjadi 21,37% karena merokok. Ini Pak Dokter nih mungkin bisa menerangkan penyakit apa saja yang bisa disebabkan dari merokok. Banyak, seperti penyakit dari paru-paru, PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis, juga ada penyakit jantung, ada penyakit penyumbatan dan lain-lainnya dok ya. Banyak banget. Itu kayaknya udah tahu semua ya. Pasti, udah wajar lah, lazim. Next. Nah, jadi program untuk berhenti merokok itu sebetulnya sudah lama dicanangkan ya oleh seluruh petugas kesehatan di dunia, yaitu ada 5A. Jadi yang pertama adalah AS. Oke. AS itu kami bertanya bagaimana kebiasaan merokoknya. Berapa batang sehari, rokok apa yang digunakan, sudah berapa tahun. Itu akan kami tanya ya. Karena banyaknya merokok dan lamanya merokok ternyata berpengaruh terhadap keparahan penyakit. Betul. Oke. Yang kedua, advice. Kami wajib memberitahu bahwa berhenti merokok adalah usaha yang terbaik. Betul. Ya, advice artinya menasihati Anda supaya berhenti merokok. Betul. Jadi kalau saya biarkan, dosa saya. Yang kedua, assess. Assess itu mengukur mau nggak sih berhenti merokok. Iya, Nah, benar-benar banget. Kan saya tanya nanti, ini semua perokok nih, perokok berat. Saya tanya, kira-kira mau nggak sih berhenti merokok sesudah kita berikan nasihat bahwa efek buruk dari merokok itu banyak. Betul Ya. banget ya dok ya. Jadi kalau misalnya mau berhenti merokok, bagus, kita akan Bantu ya. bantu. Tetapi Betul. kalau nggak mau berhenti merokok, apakah dibiarkan? Wah, ini yang menjadi pertanyaan juga Kira-kira pasti. kalau di sini dulu merokok nih ya, terus ditanya mau berhenti merokok nggak sih? Sumpah, gua nggak mau berhenti merokok. Udah capek-capek gua belajar ngerokok terus disuruh berhenti. Oh iya. Nah, ada yang seperti itu. Oh ada dok. Sumpah sama saya nggak mau berhenti merokok. Aduh. Nah, Di sini ada nggak ya dok? caranya? Ada. Oh ada pasti ya. Banyak sekali perokok yang unwilling to quit atau tidak mau berhenti merokok. Wah parah juga. Apakah itu ditolong juga atau tidak? Harus ditolong dong. Harus ditolong. Caranya adalah dengan memberikan terapi nikotin atau sulih nikotin. Oke. Jadi terapi sulih nikotin atau nikotin replacement terapi serta konseling. Betul. Lalu sesudah itu kita tanya kembali bagaimana. Di arrange ya. Arrange Oke. itu adalah kunjungan kontrol atau maintenance atau pemeliharaan sesudah bilang mau berhenti merokok. Bener gak sih? Minggu kemudian kita panggil lagi atau sebulan kemudian kita tanya, betul tidak berhenti merokok? Oke. Oke. Jadi kita pantau terus ya dok ya. Oke. Nah, next. Jadi yang dimaksud, bentar, sebelum ke nicotine replacement therapy, the best option adalah jangan pernah memulai merokok.
Betul. atau produk tembakau apapun, jangan pernah Setuju. memulai. Oke, jadi jangan pernah memulai merokok. Sama dengan vape ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum pernah merokok sama sekali, tolong jangan pernah mencoba vape juga. Nah, ini yang harus diedukasi ya, Dok ya. Harus diedukasi karena vape bukan untuk orang yang bukan perokok. Jadi bukan untuk lifestyle ya. Bukan untuk lifestyle, bukan untuk memulai merokok. Oh, Jadi jangan kadang-kadang- sampai Soalnya ada yang merasa keren ya, Dok kalau misalkan vape. saya bukan perokok misalnya, tapi gue mau nyobain vape karena kan vape katanya nggak bahaya. Oh. Nah, itu salah. Stigmanya salah ya. Salah. Jadi seharusnya vape adalah alat untuk menolong perokok berhenti merokok. Betul, setuju banget Dok. Ya, jadi untuk berhenti merokok bukan untuk memulai merokok, bukan Betul. gateway atau pintu gerbang menuju merokok. Betul, Oke. setuju. Next. Oke, jadi untuk Anda perokok yang tidak mau berhenti merokok, saya nggak akan benci, saya nggak akan musuhin sama perokok yang nggak mau berhenti. Tetapi akan kita tolong. Gimana caranya? Jadi ada terapi sulih nikotin. Terapi sulih artinya mengganti. Kalau dubbing Oke. itu apa? Sulih suara. Sulih suara Kalau ya, ada Dok, film ya? Korea diganti pakai bahasa Indonesia itu dubbing sulih suara. Diganti Oh. suaranya dari bahasa Korea menjadi bahasa Indonesia. Iya. Nah, terapi sulih nikotin mengganti nikotin yang asalnya didapat dari rokok yang dibakar menjadi nikotin yang diberikan dengan cara lain. Betul, betul. Nah, ini adalah prinsip dari tobacco harm reduction yang tadi disampaikan oleh Bapak dari Bea Cukai tadi. Oh, iya iya. Jadi apa sih tobacco harm reduction itu? Nah, Nah, ini ada next silahkan. siap. Nah, ini saya mau sampai berdiri ya. Boleh, boleh Dok. Ada yang tahu tobacco harm reduction sebelumnya? Ini Ada yang tahu vaper nggak? semua kan sudah melakukan tobacco harm reduction. Nah. Harusnya tahu prinsip dari tobacco harm reduction. Jadi tobacco harm reduction adalah kebijakan atau program atau praktik untuk mengurangi bahaya dari suatu perilaku atau pekerjaan atau paparan. Oke. Nah, dulu diterapkan pada orang-orang yang kecanduan narkoba. Oh. Jadi dulu ada program yang disebut jangan berbagi alat suntik Iya, iya. atau yang kecanduan direhabilitasi dengan memberikan obat metadon. Oh iya, betul, Nah, betul Dok. metadon itu akan dikurangi sedikit demi sedikit sehingga akhirnya dia berhenti kecanduan. Betul. Ya, jadi jangan sharing atau berbagi Alat suntik ya. alat suntik, kemudian rehabilitasi dengan memberi obat Metadon yang lain. itu ya. Jadi itu Iya. terapi sulih narkoba. Oh, Pemberian jadi gitu ya, Dok. metadon itu terapi sulih narkoba. Oke. Atau dulu ada yang bagi-bagiin kondom, inget gak? Oh iya, iya. Nah, Ada itu benar. juga harm reduction untuk mengurangi efek dari perilaku seks yang tidak aman, Iya. untuk mengurangi epidemi dari penyakit HIV/AIDS. Betul, Nah, betul banget tetapi Dok. memang masih kontroversi ya. Ada orang yang bilang nggak boleh dibagi kondom, udah langsung berhenti aja. Iya. Nah, tapi kan nggak bisa kita melarang orang untuk langsung berhenti berperilaku yang merugikan atau Betul. menyebabkan bahaya. Nah, sama dengan perokok. Kalau Anda lagi merokok, tiba-tiba disuruh stop hari itu juga, ya nggak bisa. Pasti kaget ya Dok ya. Pasti kaget dan memang itu tidak dianjurkan karena tubuh akan memberikan sindrom withdrawal atau seperti sakau. Betul. Karena nikotinnya langsung diberhentikan. Jadi harus tapering off atau berkurang sedikit demi sedikit. Oke. Ya, next. Nah, kalau mau tahu harm reduction sebetulnya sudah dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Anda semua kesini naik apa? Naik mobil? Apakah resiko dari naik mobil? Tabrakan? Kecelakaan ya Dok ya. Kecelakaan. Jadi harm reduction dari naik mobil adalah pakai Safety belt. Atau ada yang naik Gojek, Oke. naik ojek, naik Grab ride, Atau naik motor ya nah, Dok atau ya. naik motor lah ya. Itu semua harus pakai Helm. Itu merupakan suatu cara harm reduction, mengurangi bahaya atau resiko dari mengendarai kendaraan, motor ataupun mobil. Nah, kalau misalnya nggak mau ada bahaya, nggak mau ada harm, ya jangan naik mobil, Wah, betul. jangan naik motor. Itu resikonya nol. Jadi kalau Anda memang mau betul-betul risikonya nol, jangan merokok dan jangan nge-vape, langsung berhenti. Betul, betul banget Dok. Tetapi kalau misalnya Anda mau mengurangi risikonya, pilih alat terapi sulih nikotin. Betul. Ya, Setuju. next, apa aja sih? Oh ya, sebentar, satu lagi harm reduction ya, next. Nah, ini harm reduction saya sebagai dokter.
Kalau saya sedang memeriksa pasien atau meriksa pasien, nyuntik pasien, apa aja ya dokter Melakukan misalnya, tindakan untuk melakukan pasien, ya? tindakan, itu kan harus pakai masker Iya, dan sarung tangan. betul. Karena pekerjaan saya beresiko, saya bisa terkontaminasi atau terkena penyakit yang diderita oleh pasien. Betul, Jadi setuju saya banget tutup pakai masker dan pakai sarung tangan. Itu salah satu konsep harm reduction. Oke. Atau kita lagi sakit yang lama, misalnya hipertensi atau kencing manis, itu dikasih obat kan? Iya, Tiap hari. betul. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Nah, itu harm reduction. Untuk mengurangi, ya? suatu bahaya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Betul, setuju Oke, banget tuh. ini kan dokter nih. Iya. Nah, oke, next. Oke. Jadi nikotin replacement terapi atau terapi sulih nikotin itu banyak ternyata. Bukan hanya vape. Yang pertama adalah koyo nikotin atau nikotin patch. Lalu ada permen karet nikotin kayak ciklet ya, tapi isinya nikotin. Dan ada juga nikotin inhaler. Next. Nah, ini contohnya. Nikotin patch itu seperti koyo, tempel. Nah, jadi dia tetap mendapatkan nikotin tetapi tidak merokok. Lalu nikotin gum di kayak permen karet. Dia tetap mendapatkan nikotin tetapi tidak merokok. Betul. Atau nikotin inhaler. Ini mirip vape. Iya, Ya, ini mirip vape. Jadi dia mengisap uap nikotin tetapi tidak melalui rokok yang dibakar. betul. Next. Nah, lalu ada e-cigarette atau vape yang sekarang lebih fenomenal nih di mana-mana. Ini ternyata termasuk ke dalam terapi sulih nikotin. Jadi disebutnya ENS, Electronic Nicotine Delivery System. Jadi sistem untuk mengalirkan atau nikotin ya. ya, jadi untuk menyampaikan nikotin ke dalam tubuh dengan alat elektronik. Betul. Ada juga heated tobacco products, itu misalnya IQOS. Oh, itu IQOS ya? IQOS itu batang tembakau tapi dipanaskan, tidak Betul. dibakar. Dan ada snus. Tadi Bapak Bea Cukai tadi sudah mengatakan ada tembakau yang dikunyah atau disimpan di bawah pipi, itu adalah Snus, snus ya? atau Siap. smokeless tobacco. Jadi ini semua adalah terapi sulih nikotin. Jadi kalau misalnya suatu saat ada yang mengatakan itu sama berbahayanya dengan rokok, Anda jawab, ini terapi sulih nikotin. Vape atau rokok elektrik merupakan salah satu konsep dari tobacco harm reduction, terapi sulih nikotin. Mau jawab apa? Nah, kalau udah gitu siapa yang mau bantah? Betul. Lihat, ya. Oke. Nah. Next. Nah, kenapa disebut harm reduction? Pasti semua udah tahu lah. Ya. Kenapa disebut mengurangi bahaya vape itu? Karena nggak ada pembakaran. Betul, nggak ada Ya. pembakarannya ya dok ya? Tidak ada pembakaran. Karena kalau kita membakar apapun yang dibakar itu akan menghasilkan tar. Oh. Kertas saja dibakar, Iya, ada tarnya. Ada yang Iya, hitam-hitam kan? betul. Atau rumah kebakaran. Atau apapun yang Anda bakar itu akan menghasilkan zat hasil pembakaran yang disebut tar. Oke. Jadi semuanya dok ya? apapun yang dibakar akan menghasilkan tar. Kecuali mungkin satu ya dok ya? Apa tuh? Asmara yang dibakar ya? Oh, jangan. Oh jangan dong. Nah, Oke lanjut dok. Oke, sekarang produk tobacco harm reduction itu tidak melibatkan pembakaran. Ada api nggak di sini? Coba lihat, ada nggak device-nya yang mengeluarkan api? Nggak ada kan? Waduh, Jadi nggak ada apa dong. yang dipanaskan? Nggak, hanya dipanaskan ya dok ya? Betul. Dipanaskan. Oke, next. Nah, ini semua udah tahu bahwa rokok yang dibakar menghasilkan asap dan tar, sementara vape adalah yang dipanaskan menghasilkan uap. Vape. Jadi kami melihat sel yang melapisi mukosa itu apa ya? Melapisi mulut bagian dalam. Lapisan lendir ya dok? Ya, jadi di pipi di dalam ya, itu kan terkena asap atau uap vape. Nah, kita menggunakan 3 kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan rokok yang dibakar, Oke. lalu kelompok yang sudah nge-vape selama lebih dari 1 tahun, Oke. dan orang yang tidak nge-vape dan tidak ngerokok. Oke. Diambil tuh selnya, diambil, terus dilihat di bawah mikroskop. Oke. Kayak gimana sih selnya? Kenapa itu yang dilihat? Karena sel itu akan memperlihatkan perilaku. Pada saat dia berperilaku tidak normal, dia akan mengarah kepada keganasan. Keganasan adalah kanker. Jadi kita ingin lihat sel mana sih yang galau. Oh. Kalau galau, Iya. dia akan bingung.
akan bingung ya, Dok? Kalau ya? bingung, dia akan mengarah kepada keganasan. Ah. Keganasan itu kanker. Jadi ini kita untuk lihat apakah menghasilkan mengarah ke kanker apa enggak ya selnya? Ya, betul. Nah, Oke. next. Nah, ini. Jadi sel itu kan akan terbelah tuh. Ini yang tengah-tengah berwarna merah adalah inti ya. Nah, pada saat dia membelah, dia harus membawa semuanya sama rata, bagi waris ke atas dan ke bawah. Harus sama rata bagi warisnya. Oke. Pada saat dia galau, Iya. bagi warisnya nggak rata. Ada Oke. yang ketinggalan di tengah. Tuh yang Oh. titik-titik kecil. Yang kecil itu ya, Dok? Ya, itu artinya sedang galau selnya. Oh, lagi Sehingga galau, bisa ya? menyebabkan keganasan. Betul, betul, Nah, betul. ternyata hasilnya pada perokok yang dibakar, sel yang galaunya lebih besar 2 kali lipat Nah. dibanding pengguna vape dan bukan perokok. Oh. Jadi sel yang galau itu ditemukan lebih banyak pada perokok yang dibakar Dari yang nge-vape ya, Dok ya, perbandingannya? dibanding yang nge-vape dan yang bukan nge-vape, bukan perokok. Waduh. Nah, ini konfirmasi penelitian. Dulu pernah ada penelitian oleh Teresa Franco dari Itali. Iya. Terus kita lakukan konfirmasi, ternyata betul. Ternyata Hasilnya betul, ya. seperti itu. Oke, slide. Nah, kemudian bulan September kemarin saya bawa sampel e-liquid yang dibuat oleh brewer lokal dari Bali ke Yunani. Jauh-jauh nih saya bawa. Mana ini? Brewer dari Bali. Brewer Bali, ada Mana? nih brewer Bali? Mana ini Mas? Beli jegeg mana nih? Beli jegeg. Waduh, lagi ngopi kayaknya, Dok. Beli lagi jegeg ngopi. nggak ada. Beli jegeg di mana ini? Saya bawa sampel dari Bali, lokal brewer. Kemudian ada juga Joule, Oke. masuk ke dalam rokok elektrik juga. Betul. Lalu Neo, Glow. Dan Hits ini yang di bawah adalah tembakau yang dipanaskan, IQOS. Semacam IQOS ya? Kita periksa aja semua ya. Betul. Kita ingin tahu emisi yang dikeluarkan pada saat dipanaskan. Oke. Next. Nah, ini kita pakai vaping machine dan smoking machine. Jadi seperti robot yang mensimulasi bagaimana vape itu dilakukan atau merokok itu dilakukan, simulasi Oke. di laboratorium. Jadi nggak pakai orang ya, Dok? Nggak ya? pakai orang, Suruh tapi nyembur, pakai nyembur, mesin. enggak ya? Mesin. Siap. Dan alat ini belum ada di Indonesia sayangnya, sehingga saya harus jauh-jauh pergi ke Aten. Oh, jauh sekali, Kita Dok. kerjasama dengan Farsalinos, Konstantinos Farsalinos dari University of Petra Iya. dan Skylab Medicine. Jadi Oke. ini Koalisi Indonesia Bebastar bekerja sama dengan mereka di Yunani. Oke. Nah, oke, hasilnya gimana? Nah, ini gambar dari bagaimana alat-alat ini dimasukkan atau diterapkan dalam vaping machine atau smoking machine. Oke. Nah, kalau vaping machine ini semua ya. Jadi ada mod, ada glow, ada Joule. Oke. Yang paling atas dan ada IQOS itu Oke. yang tembakau yang dipanaskan. Nah ini seperti alat suntik ini adalah pipa. Jadi pipa yang mengisap Untuk seperti menyedot kita ya? mengisap. Jadi seperti bagaimana orang mengisap vape. Jadi disimulasikan ya, Dok ya? Disimulasikan dan ada alat untuk menekan button. Itu button yang warna hitam itu kan harus ditekan kan? Iya. Baru bisa nge-vape, baru keluar. Betul. Nah begitu cetek langsung mengisap. Masuk ke dalam sistem mesinnya. Betul, betul. Lalu alat itu akan mendeteksi ada apa saja di emisi atau hasil pemanasan dari liquidnya. Atau gas buangnya ya, Dok ya? Kita bilang gas ya? atau uap buang ya. Uap buang ya? buangnya seperti Oke. apa? Oke. Nah, ternyata ini hasilnya. E-cigarette kita bawa 22 produk termasuk Joule dan Glow. Dibandingkan dengan IQOS dan Oke. dibandingkan dengan rokok yang dibakar. Ya. Dan dilakukan 50 kali pemeriksaan. Jadi bukan cuma satu kali. 50 kali pemeriksaan dengan alat vaping machine dan smoking Smoking machine. machine. Smoking machine menggunakan tembakau rokok Marlboro. Oke. Oke, jadi pakai rokok yang dibakar. Dan ternyata konsumsi dari e-liquid itu sudah ditetapkan 5 ml. Oke. Ya, kalau sehari-hari pakai berapa nih? Ada yang 5, ada yang 10? Biasanya segituan, Dok. Karena 60 mili habis seminggu lah biasanya. Oke, berarti ini udah betul ya, rata-rata sekitar 5 ml liquid
yang dipakai dibandingkan dengan 20 batang rokok sehari. Jadi pemeriksaannya 5 ml liquid Oke. dibandingkan 20 batang rokok yang dibakar. Oke. Oke. Ini bernikotin ya, Dok ya? Kenapa? Bernikotin ya Bernikotin liquidnya dan ya? ada yang tidak bernikotin juga. Oke. Dan untuk untuk IQOS kita menggunakan 20 batang IQOS tembakau 20, yang dipanaskan dan dibandingkan dengan 20 batang rokok yang dibakar ya. Baik. Jadi sebanding, oke? Hasilnya ini Wah. uji emisi. Kalau nggak pakai grafik, cuman ngomong aja nggak akan ngerti, saya bilang. Atau cuman ngomong ini 20, ini 30, ini 600, kayaknya nggak akan ngerti. Coba lihat ini aldehyde atau kadar emisi aldehyde. Aldehyde udah pada tahu belum apa? Nah, coba dikasih tahu, Dok, karena pasti Dokter banyak yang tahu belum nggak ngerti. aldehyde apa? Ada suatu gas yang berbahaya. Nah, aldehyde atau formaldehyde adalah zat toksik yang menyebabkan kanker dan juga menyebabkan iritasi peradangan di semua jaringan tubuh. Baik. Nah, di antaranya formaldehyde. Coba kita lihat. Sebentar. Belum, kembali lagi. Oke. E-cigarette 23,1. IQOS 239,1 dan rokok yang dibakar 1480,6. Mana yang lebih tinggi anak-anak? Bu, Dok, boleh difoto nggak? Hah? Boleh difoto nggak sama Foto lah. teman-teman? Boleh, foto ayo. Yang pada pertanyaan sama teman, emangnya vape lebih nggak berbahaya? Nah. Ini buktinya. Sekarang kalau ada orang yang bilang vape adalah sama aja dengan rokok, silakan. Tuh rokok yang belah sana. Nah, kalian yang 1480. Bisa share di story. IQOS yang 239,1 dan e-cigarettes 23,1. Jadi kalau ada yang bilang sama berbahayanya atau lebih berbahaya dari rokok, silakan lihat grafik ini. Ini penelitiannya nggak main-main juga, Iya. Dok ya? Baru kemarin keluar seminggu yang lalu, masih panas. Waduh, mantap sekali. Ya, silakan Mbak, next. Next, oke. Oke. Sekarang acetaldehyde. Iya. Acetaldehyde sama aldehyde juga. Betul. Itu bedanya apa, Dok, dengan formaldehyde? Bedanya, kalau yang ini dari yang agak turunan dari alkohol bukan, Dok? Turunan alkohol, betul. Nah, kalau yang tadi formaldehyde itu menyebabkan apa? Kanker ya? Betul. Kalau yang ini inflamasi atau peradangan Oke. pada sel-sel dalam tubuh. Di antaranya yang paru-paru atau tenggorokan dan Betul. sebagainya. E-cigarettes nggak kelihatan. Hampir nggak kelihatan, 13,9. Boleh foto lagi, Dok? Ya, boleh foto Boleh, lagi. foto lagi, ayo, Saya foto mohon lagi. foto juga. Ini soalnya IQOS 5.984,9 dan rokok yang dibakar 24.806. ini jauh Mana banget yang lebih hasilnya. tinggi? Oke, sekarang kalau ada yang ngomong sama bahayanya atau lebih berbahaya, tuh lihat. Wah, ini Ya. sih Terus bagus banget penelitiannya. acrolein itu kalau di tikus menyebabkan kanker. Betul. Ya, ada di pemeriksaan di lab atau eksperimen pada binatang, acrolein akan menyebabkan kanker. Coba lihat e-cigarettes, hampir tidak terlihat. IQOS 198 dan rokok yang dibakar 2.408. Wah. Tinggi yang mana, Dok? Kalau saya yang kalau belum bisa berhenti merokok, pasti saya pilih cigarette Oke. dong. Silahkan, next. Crotonaldehyde salah satu variannya juga ya dari Iya, aldehyde. betul. Nah, lihat sama e-cigarette 19,4, IQOS 40,4, rokok yang dibakar 698. Oke. Masih lebih tinggi ya. Iya, Oke. jauh dong, Dok, jauh banget nih. Next. Nah, propionaldehyde sama. Malah e-cigarette rendah sekali, cuman 8,1 dan tetap juaranya adalah rokok yang dibakar 2154. Oke, Betul. silakan next. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan Public Health England mengatakan bahwa pengurangan bahaya e-cigarette sebanyak 95%. Oke. Inilah turunnya. Ternyata saya baru ngerti. Saya pikir itu cuma ngomong aja berupa ikon atau mantra. Wah, turun 95%. Dari mana? Ternyata sesudah dihitung penurunan kadar emisi yang berbahayanya minus 98,4% dan IQOS minus 83,8% dibanding rokok yang 100%. Ini minus loh, ke bawah, bukan ke atas. Betul.
Ya. Ini hanya perbandingan ya, Dok, betul. ya? Jadi Public Health England mengatakan berkurang bahaya 95% bukan bohong. Betul. Ada alasannya dan ini terkonfirmasi pada penelitian saya kemarin. Betul. Ya, itu liquid lokal loh dari Indonesia. Liquid lokal, ya? Pertama kali, tepuk tangan dong. Tepuk tangan, parah, gila. Ini penelitian cakep banget nih. Oke, next. Ini juga sama. Wah. Ya, 99,9% berkurangnya, berarti tinggal 0,1% bahayanya atau risikonya. Kecil banget ya, Dok? Kecil Ya? banget dari aldehyde, asetaldehyde. Sementara IQOS masih ada ya 25% lah. Oke. Oke, tapi tetap dia masih lebih baik dibanding rokok yang Dibakar. dibakar. Oke. Next. Nah, ini acrolein 99,4 tuh turunnya. Wah. Itu 91. Jadi ini bukan naik ke atas ya, turun. Turun ya? Turun. Oke. Next. Nah, ini crotonaldehyde 97,2%, IQOS 94,2%, hampir sama. Dibanding rokok yang dibakar. Next. Propionaldehyde. Nah, ini masih e-cigarette masih lebih baik dibanding IQOS ya. Betul. Oke, silahkan. Nah, comparison with breathing air at home. At home tuh maksudnya ruangan di udara. Udara ya, Kita Dok, kalau ya? nyampe ke rumah, kita menghirup udara di rumah, lihat. Formaldehyde di rumah itu menurut WHO yang diperbolehkan 1000. Oke. Sedangkan e-cigarette hanya mengeluarkan 23,1. Wah, jauh banget. Tepuk tangan dulu Jadi dong. tidak ada second hand vaping, itu nggak ada. Oh, bisa dibilang nggak ada ya, Dok ya? Nggak ada. Lalu pada IQOS masih ada tapi tetap lebih rendah. Oke. Next. Ini di rumah acetaldehyde 400, maksimal 4000. Lalu di e-cigarette hanya 13,9 dan di IQOS masih tinggi 5984. Wah. Jadi kalau IQOS masih ada second hand acetaldehyde, oke, iya, tetapi e-cigarette Nggak ada sama sekali ya? hampir tidak ada. Hampir nggak ada ya? Nggak ada kalau dibandingkan dengan di udara. Kecil banget biasa. lah ya, Dok, Kecil ya? banget. Oke. Next. Nah, jadi summary atau apa ya, simpulan yang bisa saya ambil bahwa e-cigarettes dan IQOS itu sangat rendah emisi aldehyde-nya dibanding rokok yang dibakar. Oke. Dan e-cigarette hampir mengeliminasi semua emisi aldehyde. Ya, dan masih tetap lebih rendah dibanding aldehyde yang ada di rumah atau di jalan. Masih tetap lebih rendah. Iya, iya. Tetapi IQOS memiliki emisi aldehyde yang lebih tinggi Dibandingkan e-cigarette. Ya, Oke. jadi ini konklusinya. Siap. Silahkan next. Ya, saya mohon maaf karena saya sebagai peneliti. Betul. In the name of science, atas nama ilmu pengetahuan, saya harus mengatakan apa yang sesungguhnya. Betul. Ya, apa yang saya temukan ini fakta apa adanya, tanpa saya tutupi, tanpa Betul. saya manipulasi. Kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu.